Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat bertemu kembali. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kita berjumpa hari ini, Kamis 7 Januari tahun 2021. Bersama kita akan merenungkan bagian dari firman Tuhan yang sesuai dengan ketetapan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis. Diambil dari Alkitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 10 sampai ayat yang ke-19a. Bapak Ibu, kita berdoa sebelum kita bersama-sama merenungkan bagian dari firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Ya Bapa firman yang hidup, Allah yang berkuasa atas kami, Allah yang memberkati kami. Saat ini sabdamu terbentang di hadapan kami sekalian. Sebentar kami akan merenungkannya bersama. Kami percaya kuasa Roh Kudus membaharui setiap hati kami, agar dituntun untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Engkau jamah dan berkati agar boleh berkata-kata seturut sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan pemberitaan firman ini di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu, saya tidak membaca bagian dari firman Tuhan hari ini. Silakan Bapak Ibu membaca secara pribadi. Kisah Rasul 9 ayat 10 sampai 19a. Saya memberi tema renungan kita hari ini, panggilan Tuhan tidak pernah salah. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan selalu sangat rapi dalam setiap perencanaan. Nas kita ini juga berbicara tentang itu. Tuhan datang kepada Ananias. Tuhan mempersiapkan Ananias sedemikian rupa, tepat pada waktu saat Paulus berdoa. Tuhan mengutus Ananias untuk datang kepada Paulus, menemui Paulus dan menyembuhkan Paulus. Dua orang sekaligus dipersiapkan sedemikian rupa oleh Tuhan untuk pemberitaan Injil. Dan kedua orang ini melakukan tugas itu dengan begitu sempurna. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan meminta Ananias untuk datang kepada Saulus dan membuat Saulus melihat. Perintah Tuhan ini tentu saja kalau dari sisi Ananias mengejutkan dan sekaligus juga menakutkan. Kenapa? Karena siapa yang tidak kenal dengan sosok Paulus? Seorang yang sangat bengis kejam yang tidak segan-segan untuk membunuh pengikut-pengikut Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Ananias barangkali berpikir, apakah Tuhan tidak salah pilih? Apakah Tuhan keliru dalam mengutus seseorang? Barangkali Ananias juga berpikir bahwa perintah Tuhan ini kok tidak masuk akal. Masa seorang pemberontak, seorang penjahat, seorang pembunuh diutus untuk menjadi pemberita Injil? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata pikiran Tuhan dan pikiran Ananias, rencana Tuhan itu jauh berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh Ananias. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan meyakinkan Ananias bahwa Tuhan tidak salah pilih, tidak salah memilih Saulus, meskipun dari latar belakang dan background seorang penjahat dan pembunuh. Tetapi Allah memilih Saulus untuk menjadi pemberita Injil yang luar biasa bagi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Tuhan ternyata tidak salah pilih Paulus dengan track record yang begitu kelam dan hitam, tetapi ternyata menjadi dan mampu untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupannya untuk melayani Tuhan. Dan Paulus juga melakukan tugas tanggung jawab itu dengan begitu luar biasa. Ia melayani Tuhan dengan kesetiaan, dengan segala loyalitas, komitmen yang sungguh luar biasa. Sehingga apa yang Paulus hasilkan dari pemberitaan Injilnya sungguh berdampak sekali untuk kemajuan kekristenan, dan Yesus dikenal lewat Paulus kala itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus seorang rasul yang sangat setia. Ia mengabdikan seluruh kehidupannya untuk pelayanan Injil dan untuk Tuhan. Pertobatan ternyata mengubah hidup Paulus secara total, dan ia dipakai oleh Tuhan juga begitu luar biasa. Karena tidak ada seorang rasul pun yang sehebat Saulus ketika para murid sudah tiada di tengah-tengah dunia ini. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, melewati nas ini mengajak kita supaya memuliakan Tuhan dengan seluruh kehidupan kita.
Karena apa yang kita kerjakan, apa yang kita ucapkan, seluruh kehidupan kita itu adalah sebuah kesaksian bagi dunia. Supaya orang boleh mengenal Kristus. Dari sini kita melihat bahwa ternyata Tuhan tidak pernah salah pilih untuk mempersiapkan hamba-Nya bagi kemuliaan Tuhan dan bagi pemberitaan Injil. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersama menaikkan doa kita. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk segala karunia berkat penyertaan pemeliharaan Tuhan di sepanjang perjalanan hidup kami. Lewat setiap babak demi babak, entah itu babak tawa canda, duka dan air mata. Betapa Engkau tetap setia menopang dan memberkati kami, menghantarkan kami selamat sampai kepada detik saat ini. Ini adalah hari yang ke-7 kami memasuki tahun baru tahun 2021. Kami percaya bahwa janji Tuhan akan tetap dan selalu indah serta manis dalam hidup setiap pribadi kami. Yang terpenting bahwa kami tetap menaruh pengharapan dan percaya kepada Tuhan. Bahwa segala rencana Tuhan tentu indah dan baik dalam hidup kami. Meskipun ada banyak proses yang kami harus lewati untuk boleh sampai dan memahami akan janji dan keindahan firman-Mu. Namun kami percaya melewati setiap proses Engkau mendukung dan memimpin kami. Menserahkan seluruh kehidupan kami, seluruh warga jemaat Tuhan diberkati dimanapun berada. Dalam setiap usaha dan kerja masing-masing, dalam setiap rumah tangga. Kepercaya kasih Tuhan akan menaungi segenap warga jemaat Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan senantiasa dijauhkan dari mara bahaya dan celaka. Kepercaya bahwa kehidupan kami akan dilingkupi oleh berkat dan kasih karunia daripada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih buat firman. Terima kasih untuk segala kasih karunia-Mu. Terus mau menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa dan harapan kami yang kami naikkan di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.